adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi satu lagu. Selamat pagi Bapak ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik kita berdoa ya. Kita lebih sungguh lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin ya Bapak memuji dan memuliakan nama-Mu, hingga nantinya kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, terima kasih di pagi hari yang indah ini, di minggu yang indah ini ya Bapak, Engkau masih memberikan kesehatan buat kami. Engkau masih memberikan kekuatan buat kami. Engkau masih pelihara kami. Engkau masih menjaga kami. Engkau masih melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebesaran dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin adik-adik. Kita nyanyikan satu lagu dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik semangat. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita nyanyi satu lagu lagi ya adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, kita nyanyi satu lagi buat penutup sebelum kita berdoa ya adik-adik ya. Kita nyanyi apa ya Kerlen? Baca suci. Ya, kita lebih sungguh lagi kita masuk ke dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita doa ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya ya Carolnya. Adik-adik di rumah juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran-Mu ya Bapak. Tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tiba saatnya ya Bapak, kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Rapi juga yang membawakan firman-Mu, agar firman-Mu itu ya Bapak berkenan di dalam Engkau ya Bapak, agar firman itu ya Bapak benar-benar firman yang dapat dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu yang membawakan juga ya Bapak, biar Engkau rapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin ya adik-adik ya. Di sini Cici juga ditemenin sama teman kalian yang bernama Kitty, adik-adik ya. Kitty di sini udah mandi. Kitty, ada di rumah juga udah mandi belum? Udah. Nah, di sini ada seorang raja ya adik-adik ya, yang raja ini sangat jahat adik-adik ya. Raja ini tidak dia itu tidak taat adik-adik, tidak taat dan tidak mencintai Tuhan Yesus, tidak mencintai Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dia raja yang sangat-sangat jahat. Raja itu adalah yang bernama Raja Belsasar. Belsasar itu adalah raja dari negeri tempat tinggalnya Daniel ya adik-adik ya. Pada suatu malam, Raja Belsasar ini mengadakan sebuah pesta. Pestanya sangat meriah adik-adik ya. Nah, di pesta itu tiba-tiba ada sesuatu ya adik-adik ya, yang ada yang mengarah di dinding istana adik-adik. Apa ya itu ya adik-adik ya? Kita tahu nggak Kitty? Apa yang Cici ya? Nggak tahu ya? Kitty nggak tahu ya apa? Adik-adik di rumah juga nggak tahu ya. Nah, tiba-tiba itu ada sebuah telapak tangan, seperti ini adik-adik nih dia. Banyak telapak tangannya itu adik-adik, telapak tangan. Itu kan banyak jari-jari telapak tangannya adik-adik ya, jari-jari tangan yang besar-besar ya adik-adik ya. Di jari-jari itu, di telapak tangan itu ya adik-adik ya, itu tertulis suatu pesan dari Tuhan ya adik-adik ya. Pada tulisan itu Tuhan berpesan. Nah, raja ini menjadi takut adik-adik. Dia melihat di dindingnya itu ada jari-jari, ada telapak tangan adik-adik ya. Nah, sehingga raja ini dia mengumpulkan semua para pegawainya dan pembantunya yang mengurus istananya ya adik-adik ya. Nah, pembantunya ataupun pegawai-pegawainya raja ini ditanya sama raja
yang jahat ini, Raja Belshazzar ya adik-adik ya. Nah, Raja Belshazzar ini merasa benar-benar dia ketakutan sekali. Nah, dia nanya ke semua pembantunya dan semua pegawainya. Nah, tapi di antara pembantunya dan semua pegawai-pegawai istana tidak ada yang tahu adik-adik apa maksud pesan yang ada di jari-jari telapak tangan yang ada di dinding ini adik-adik. Nah, si Raja Belshazzar ini benar-benar dia merasa tidak tenang, tidak enak karena dia ketakutan. Nah, karena ada ratu yang mengatakan kepada raja, ada seseorang yang bernama siapa adik-adik yang mengetahui pesan, maksud dari pesan yang ada tertulis di telapak tangan itu. Nah, ratu bilang begini, bahwa Daniel ini dia mengetahui apa maksud dari pesan itu ya adik-adik ya. Nah, tapi walaupun Daniel mengetahui maksud dari maksud dari pesan yang ditulis di telapak tangan, jari-jari telapak tangan ini ya adik-adik ya yang ada di dinding, walaupun Daniel tahu, tapi Daniel tidak memberitahukan kepada raja karena dia takut raja akan marah. Nah, tapi Tuhan juga menjaga Daniel sehingga Daniel meminta tolong adik-adik. Nah, Daniel ini meminta tolong kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia untuk mengatakan sesuatu kebenaran. Nah, sehingga raja ini tetap meminta Daniel untuk memberitahukan apa maksud dari pesan yang ada di dinding itu ya adik-adik ya, yang ada di telapak tangan yang ada di dinding itu ya adik-adik ya. Nah, sehingga Daniel bilang begini, bahwa raja itu adalah raja jahat, Daniel. Sehingga karena Daniel tidak mau menyembah Tuhan, dan bahkan dari orang tuanya Daniel pun, ayahnya Daniel itu juga sangat jahat dan tidak menyembah Tuhan adik-adik. Dan hukuman dari orang yang jahat yang ini ya adik-adik ya, Tuhan itu sehingga Tuhan itu memberi hukuman kepada Raja Belshazzar ini. Kata Daniel bahwa raja ini akan mati, raja akan mati dan akan datang menggantikan raja lagi yang lain di kerajaan ini. Dan seperti tepat yang dikatakan Daniel, maka terjadilah apa yang dikatakan Daniel. Malam sesudah Daniel mengatakan seperti itu, akhirnya Raja Belshazzar ini terbunuh adik-adik, dan seorang raja yang lain datang menggantikan Raja Belshazzar. Nah, Daniel senang karena ia telah berharap dan minta tolong kepada Tuhan adik-adik. Tuhan membantu Daniel melakukan apa yang harus dilakukannya adik-adik ya. Nah,
Sekian dari firman Tuhan. Jadi bahwa kita, kalau kita dalam keadaan, ya adik-adiknya dalam keadaan takut atau kita bingung atau kita bimbang untuk memberikan sesuatu kebenaran, kita harus minta tolong kepada Tuhan, adik-adik ya, gitu ya. Kita harus minta tolong, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yakinin bahwa Tuhan mau menolong kita ya adik-adik ya. Sebelum kita berdoa, Cici ingin adik-adik membuat seperti ini adik-adik ya, dengan tulisan tolong dan telapak tangan ya adik-adik ya. Kita minta tolong kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik di rumah juga minta tolong kepada mama papahnya untuk membikinkan seperti ini ya, tugas untuk adik-adik ya. Cici tunggu ya. Nah, kita sebelum berpisah, kita tutup matanya dulu dan kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini ya Bapak. Kami tidak mau seperti Raja Beliasar yang jahat, yang tidak mencintai, tidak menuruti kehendak-Mu, yang tidak menuruti apa yang Kau inginkan. Tapi kami ingin ya Bapak seperti Danir yang taat, yang setiap kali kami punya permasalahan, kami selalu mengandalkan Engkau, meminta tolong akan Engkau ya Bapak, yang kami juga percaya bahwa Engkau akan menolong kami ya Bapak. Bila itu menjadi suatu permintaan kami yang Engkau akan ya Bapak, Engkau akan ya Bapak menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu ya Bapak untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Bapak. Biar firman ini ya Bapak dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau yang mampu menolong kami di saat kami sedang mengalami suatu permasalahan dan kebingungan, di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Bapak. Karena kami percaya hanya kepadamu kami ya Bapak meminta tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan ya firman-Mu ini di dalam hati kami, pikiran kami, biar dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami dan dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya adik-adik ya. Kami sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik ya. Ya dadah.